Dari data seperti itu kemudian bisa melahirkan bahasa yang pilihan katanya cocok dengan rasa bahasa tiap suku. Sebenarnya secara praktis kalau kita lihat di industri sekarang juga sudah banyak profesi-profesi sekarang juga sudah banyak menggunakan medium-medium yang sangat-sangat kental sense teknologinya, dan juga sebaliknya sains juga banyak mengadopsi insting harusnya semakin kritis. Seniman-seniman kita banyak yang justru berkembang pesat ketika masa-masa sulit di masyarakat. Nah, sains bukan hanya sains tapi juga teknologi, keinsinyuran, engineering dan juga matematika gitu. Harusnya berperan sebagai tools untuk Kayak ibunya. Di era sekarang, imajinasi itu akan jadi menentukan daripada pengalaman. Mungkin pengalaman masih sedikit dalam hidup, pas baru 20 tahun, 17 tahun, 75 tahun.
seluruh peserta Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2019. Hadirin, dalam rangka mewujudkan ruang inkubator yang mendorong lahirnya berbagai purwarupa atau prototipe dan aktivasi inisiatif sosial yang memperkuat upaya pemajuan kebudayaan di berbagai daerah berbasis interaksi berkarya Indonesia Bahagia. Mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, Ya Rabb, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu yang tiada tara, bangsa yang menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawannya. Limpahkanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kusuma bangsa. Anugerahkanlah jiwa dan semangat kepahlawanan itu terwarisi kepada seluruh kaula muda di bangsa ini, dan mengilhami setiap usaha kaula muda dalam menjaga harkat dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Kudus,
Sekarang kita 2019, saatnya berkarya untuk mewujudkan Indonesia bahagia. Jadi demikian laporan Pak Menteri selama 3 hari ke depan. Ini teman-teman peserta juga mendapat kesempatan untuk berinteraksi. Mereka datang dari 28 provinsi seluruhnya. Kita berharap ini adalah interaksi yang sehat, ya, yang bisa langsung tatap muka, bahkan mereka juga akan tidur nantinya juga di kemah-kemah, sehingga merasakan kebersamaan. Khusus kepada Bapak Menteri, teriring ucapan yang sama untuk jajaran Kemendikbud dan peserta kaum muda di seluruh Indonesia. Dengan harapan seperti itu, izinkanlah saya menyambut baik dan mengapresiasi Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2019 ini. Dengan harapan lanjut agar selama berdiskusi dan melakukan kontemplasi, mampu menghasilkan butir-butir pemikiran kaum muda yang brilian dan mencerahkan pencerahan bagi kehidupan bangsa ke depan. Konon kompleks Candi Sewu, termasuk Candi Prambanan ini, dibangun hanya dalam semalam. Semoga legenda ini menjadi inspirasi kaum muda untuk bisa mengaktualisasi semangat Bandung Bondowoso. Ada semacam mitos bahwa di sini dulu ada 1000 candi yang dibangun dalam satu malam. Secara teknologi saya kira bukan suatu hal yang aneh kalau sekarang, kalau bisa membangun bangunan dengan teknologi yang canggih dalam satu malam. Tetapi itu menunjukkan bahwa betapa kalau seandainya itu bukan kejadian yang nyata, paling tidak nenek moyang kita dulu, leluhur kita telah bermimpi, membangun impian bahwa suatu saat akan lahir generasi-generasi anak keturunannya yang akan bisa bertindak cepat, membangun suatu yang karya-karya besar, dan tentu saja itu adalah kaum muda. Dan Anda semua yang hadir di sinilah yang sebetulnya yang diharapkan bisa merealisasi mimpi dari nenek moyang kita itu. Saudara sekalian, tadi Pak Dirjen juga sudah menyampaikan nanti akan ada kompetisi, mengedepankan kompetisi, tapi juga mengembangkan kolaborasi, kebersamaan, dan tentu saja membangun jaringan-jaringan yang besar seluruh tanah air. Coba saudara bayangkan, dari tadi Pak Dirjen menyampaikan, yang hadir di sini adalah berasal dari 28 provinsi. Ada beberapa provinsi yang tidak bisa hadir, tapi 28 provinsi, bayangkan kalau semuanya ini membangun jaringan budaya seluruh Indonesia,
dan itu akan terus dibangun, dipelihara sampai abadi, sampai ke depan. Maka kita akan membangun sebuah jaringan budaya yang sangat kuat yang dirintis oleh anak-anak muda yang sekarang berkemah di Candi Prambanan ini. Karena itu saya mohon, harapan saya kalian semua akan punya pengalaman yang tak terlupakan selama berada di Prambanan ini, dengan segala romantikanya, dengan segala sukacitanya, dan tentu saja juga dengan rasa bahagianya. Kebudayaan akan maju mundurnya kebudayaan akan tergantung saudara semua, gitu. Dan ini dan kemah ini saya berharap menjadi titik tolak untuk kita maju ke depan, memajukan kebudayaan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengutip sebuah pepatah Arab, yaitu ma baqa'iqal yaum mahalal amas wa mahalal yaum baqa'iqal ghad. Apa yang terjadi hari ini adalah impian kemarin, dan tugas kalian semua adalah membangun impian untuk masa depan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sesaat lagi akan kita ikuti bersama pembukaan Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2019 yang akan ditandai dengan pemukulan. Sekalian, pada malam yang luar biasa ini kita akan menyaksikan momen yang sangat luar biasa, pembukaan kegiatan Kompleks Candi Prambanan. Dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini telah didampingi oleh beberapa fasilitator dari profesional. Dan saatnya akan kita ikuti bersama pembukaan Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2019. Kita hitung mundur bersama-sama. 2, 1. Hadirin, dengan demikian kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2019 telah resmi dibuka. Dan semoga rangkaian kegiatan yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 25 Juli ini berjalan dengan lancar serta bermanfaat. Perwakilan fasilitator Gresiada Siregar oleh Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Penyematan tanda peserta perwakilan fasilitator Gresiada Siregar oleh Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko. Dan selanjutnya perwakilan kategori aktivasi kajian Niawati dari komunitas relawan Moniskrip Banten dari Provinsi Banten. Dan selanjutnya perwakilan kategori aktivasi kegiatan dari Sanggar Tengku Tenom dari Aceh kepada Saudara Ronald Octavianda yang akan diserahkan oleh Dirjen Kebudayaan. Dan untuk berikutnya penyematan tanda peserta perwakilan kategori Purwarupa Fisik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir kami persilahkan kepada perwakilan kategori Purwarupa Aplikasi yang akan diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Saudari Saraswati dari Pontianak. Saudari Saraswati dari Pontianak dengan komunitas bersama dengan seluruh peserta Kemah Budaya Kaum Muda tahun 2009. Peserta mengangkat tangan 1, 2, 3. Kami ucapkan terima kasih.
Terima kasih atas kehadiran dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman kayak untuk tetap duduk bisa menikmati persembahan musik dari Basing Sai, karena selanjutnya akan kita simak bersama sedikit informasi tentang pengurangan sampah plastik yang akan disampaikan oleh Ananda Arif dari kontingen NIAS. Dan tak lupa kami sampaikan untuk teman-teman semua yang mengabadikan momen saat mengikuti kemah budaya untuk di-upload di sosial media dan juga tetap menyematkan hashtag kita masa depan dan hashtag KBKM 2019. Kami persilakan kepada kontingen NIAS. Ayo, perang lain satu lagi. Tangan bintang sekolah bahagia. Tujuannya apa? Langkahnya juga cuma ini tadi kita tetap bakar-bakar tadi. Nah, bagi ada 5 kecamatan bisa. Nah, ke 5 kecamatan ini kita harus punya bakarnya. Nah, tentunya nggak isi pikiran orang kan beda-beda. Ya. Kita simpulkan apa yang kita dapat jadilah sebuah buku. Nah, buku ini tadi untuk apa? Ya untuk mengurus Pengembangan buku ajar ini nanti kita akan tetap merujuk menggunakan tema kurikulum 2013, misalnya pahlawanku, nasionalisme, profesi, tubuhku. Nah di sini semua kalau bahasa kuat menjaring. Nah di sana kita akan memperkenalkan bahwa kearifan lokal mencari kehidupan, mencari ekonomi, itu berburu. Dengan saya, dengan kita, mereka akan mengenal dengan nama-nama ikan hasil tangkapan daripada memburu itu. Pertama kami akan melakukan perencanaan. Nah perencanaan ini seperti mengumpulkan data-data siapa yang akan kami rencana ini selesai, maka kami akan terjun ke lapangan untuk menganalisis kebutuhan di lapangan itu apa. Nah setelah kami terjun ke lapangan, ternyata di sekolah, nah jika kita tidak lakukan sejak dini, tidak kita lestarikan sejak ini, maka otomatis tumbuhan ini akan punah. Setelah kita temukan analisis kebutuhan yang itu tidak ada guna, setelah hasil uji coba kita melihat apakah ada pengaruh ajar yang kita buat terkait kemampuan berbahasa dan berkesenian anak sekolah dasar. Setelah itu kita revisi mendulung memperkenalkan ikan dari tangkapan. Nah selanjutnya penerima manfaat ini seperti kami sampaikan bahwa siswa kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar yang ada di wilayah luar. Nah ini kami fokuskan sebelumnya dengan kamera pemotret karyanya itu kemudian populer dengan nama drone desa. Apa yang dilakukan tersebut adalah salah satu contoh yang baik untuk memotivasi kita semua. Keren gak sih? Mana suaranya? Kita sambut Kak Irendra Raja Wali. Mari kakak.
Tes. Makasih Mbak. Menuju ke sini, ketahuan saya ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, nggak tak seberangin. Saya kredit skor saya minus 30. Tapi kalau saya tadi bantuin nenek-nenek itu, saya dapat 50. Makasih, saya dapat tambahan 50. Di akhir bulan, kredit saya bertanya dan berharap apakah setelah ini kami bisa dilibatkan di kegiatan fokusnya di Aceh. Kebetulan saya dari Keluat, itu hanya sukunya yang aktif sebagai penutur bahasa Keluat itu sisa 12.000. Nah, ini hampir punah kalau kita tidak peduli terkait Keluat. Nah, jadi mohon bagaimana saya bisa berinteraksi lebih lanjut dengan Abang. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung jawab satu-satu dulu, Mas, biar ingat. Makasih, Dek. Makasih banget, dengan senang hati. Saya cuman, kalau Bung Karno dulu, presiden pertama kita bilang, kasih saya 10 pemudi dan pemuda Republik, maka akan saya bawa Republik maju. Saya cuma butuh 5. Kalau ada 5, pastinya lebih ya, 12.000 tadi. Kasih saya 5 orang anak Aceh, saya ajarin jadi pilot-pilot drone, saya ajarin jadi tukang peta yang bagus. Kira-kira begitu deh. Yang kedua, tentang bahasa tadi. Salah satu algoritma, cara pikir mesin, mengajari mesin itu adalah namanya NLP, Natural Language Processing. Kalau teman-teman bisa menggoogle saat ini bisa cari YouTube, nanti malam cari YouTube, silakan coba buka Google Phone Assistant. Silakan nanti cek bagaimana Google mengembangkan mesin yang bisa ngobrol sama manusia, udah kayak orang sama orang ngobrol, telepon gitu, kayak gitu. Ngeri banget. Nah, kalau mereka bisa bikin seperti itu, Republik ini bisa pakai natural language processing. Maka hal pertama yang bisa harus dilakukan adalah mengidentifikasi atau mendokumentasikan secara digital bahasa tersebut. Jangan sampai bahasa tersebut hilang, keburu hilang, tinggal 12.000. Yuk kita digitalkan, yuk kita bikin algoritma yang namanya NLP, kita pakai NLP untuk mempreservasi bahasa daerah. Dan di bahasa-bahasa daerah yang lainnya, yang teman-teman bisa. Bagaimana caranya? Susah nggak, Mas? Nggak. Selain Akademi Drone, saya coba membangun apa yang namanya Akademi Coding, Akademi Data. Jadi saya ngajarin anak kecil sampai tua untuk bagaimana menggunakan komputer untuk coding. Yuk silakan, nanti tinggal ke Mbak atau ke siapapun. Makasih, Mas. Kedua, Mas ya. Kita ada proyek GLAM, itu singkatan dari Galeri, Perpustakaan, Library, Arsip, Lembaga Arsip, dan Museum. Jadi kami sowan-sowan ke museum, sowan ke perpustakaan, lembaga arsip juga untuk meminta mereka, mengajak mereka untuk berbagi pengetahuan. Misalnya dari tahun 2017 kita kerjasama dengan Dewantara Kriteria. Kita membuka akses buku-buku kuno yang masih beraksara Jawa untuk kita bebas sebarkan ke publik. Karena kami mengincar memang buku-buku atau naskah-naskah yang sudah bebas hak cipta. Kami juga membuka koleksi surat Ki Hajar Dewantara. Jadi teman-teman kalau ingin tahu bagaimana sih korespondensi surat menyurat Ki Hajar Dewantara, itu bisa diakses di situs kami juga. Kemudian kita juga ke Padang juga, kita ke pusat dokumentasi kebudayaan Minangkabau. Ada yang dari Padang Panjang di sini mungkin? Ada dari Padang? Ada. Nah, kita kerjasama juga dengan PDKM di sana. Kita membuka akses majalah-majalah. Ada yang tahu Jawi itu apa? Jawi itu aksara Arab Melayu. Jadi kalau teman-teman menuliskan bahasa Indonesia dengan aksara Arab, itu namanya kita pakai huruf Jawi namanya. Nah, kemudian kita juga bergerak untuk meningkatkan konten di Wikipedia. Jadi teman-teman kan lihat nih, dari sekarang itu kita hampir 500.000 artikel dalam bahasa Indonesia. Nah, ini perjuangan kita juga. Jadi kita mengadakan lomba, kompetisi. Jadi kalau teman-teman ingin Hindu sering digunakan untuk menggambarkan inkarnasi atau avatar para dewa. Saksat mencoba menelisik makna dari lakon-lakon utamanya, yang mana sering hadir sebagai simbol dari watak-watak manusia dan menjadi panutan jalan hidup manusia. Melati Suryo Darmo menyoroti kisah cinta antara Sinta, Rama, dan Rahwana secara kritis.
khususnya dari perspektif perempuan. Jika Sinta adalah perempuan biasa yang hidup di zaman sekarang, apakah kesetiaannya terhadap Rama suaminya ketidakberdayaan? Hadirin sekalian, sambutlah Saksat dan teman-teman. Tadi kita sudah menonton Saksat dari karya Mbak Melati Suryodarmo. Kalau ada yang belum kenal, ini ada sedikit biografi. Melati Suryodarmo merupakan seorang. Ini sebenarnya ada dua keterkaitan ya antara konsep Saksat yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah saat ini dan di sini, kemudian yang nampak, kemudian menjadi perwujudan dari kalau di anutan agama Hindu itu seperti kaitannya dengan hubungannya dengan avatar, dengan dewa-dewa. Nah kebetulan nih ini karya sebenarnya tahun kemarin dibuat ya untuk waktu itu Solo International Performing Arts Festival SIPA. Karena acara ini di Prambanan, kebetulan sekali bahwa Prambanan juga mempunyai sentra. Saya pikir Ramayana ini kayaknya udah mulai nggak terlalu populer ya untuk teman-teman yang lahir mungkin seumuran anak saya, seumuran milenial. Tapi sebenarnya makin kesini saya juga makin berpikir sebenarnya menarik loh. Ada banyak hal-hal yang maksudnya tidak hanya filosofi Jawa atau Hindu atau apa, tapi karena Ramayana itu sebenarnya ada beberapa ajaran tentang keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup. Ya. Diwujudkannya dalam kisah cinta, perebutan Sinta dan antara Rama dan Rahwana, kemudian dan segala perwujudan yang membantunya dan kesempatan bertemu dari berbagai wilayah di Indonesia. Malam ini berkumpul, bisa saling berkenalan, bisa saling bertukar pikiran, bisa bertukar pengalaman. Saya kira itu yang paling penting sekarang malam ini. Jadi jangan berkumpul dengan timnya masing-masing. Kalau timnya mau kuat, berkenalanlah dengan tim lain, maka kemudian kerinduan pada timnya akan lebih kuat. Ada 12 negara di tahun pertama kita bikin festival. Dengan belum ada internet waktu itu, baru ada email, dan emailnya itu harus pergi ke Cirebon.